Abang nggak boleh nyerah. Abang harus tunjukin ke orang-orang kalau Down syndrome itu bukan aib, dan abang nggak pantas dibully di luaran sana. Abang tuh nggak pantas karena abang kuat dan hebat. Belum tentu orang yang bully abang kuat dan hebat kok. Mami juga yakin abang bisa. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah. Saya seorang single mom, memiliki 2 anak, dan salah satu anak saya adalah penyandang Down syndrome. Sebenarnya selama kehamilan itu nggak ketahuan sama sekali. Jadi waktu hamil itu semuanya tuh baik-baik aja. Bahkan aku udah sampai ke 3 dokter dan 3-tiganya bilang fine. Jadi kita masih nggak tahu nih kenapa dibilang baik-baik aja padahal terjadi Down syndrome. Mungkin nggak terlalu terdeteksi karena nggak semua kelainan genetik itu bisa terdeteksi di dalam kandungan. Jadi waktu itu sebenarnya ada fase denial, ada fase kayak ada fase kayak nggak mungkin nih karena kan aku ngejaga kehamilan tuh bener-bener ekstra, apalagi ini anak pertama ya. Jadi even dari vitamin, dari yang lain-lain tuh kayaknya aku udah pilih yang terbaik deh. Terus kenapa sih ya Allah kayak gitu kan, sempat mikir kayak gitu. Karena walaupun ibunya menerima, cuman belum tentu lingkungan itu akan menerima. Dari keluarga ada beberapa yang denial banget sampai kayak nggak boleh ngomong ke tetangga-tetangga tentang kondisi Fati. Terus juga nggak boleh aku share tentang kondisi Fati, cuman lama-lama aku pikir nggak ada yang harus ditutupin ya dari kelainan genetik Down syndrome ini. Justru kalau misalkan bukan kita yang punya anak dengan Down syndrome ini memberi edukasi, terus siapa lagi? Ada beberapa ya, seperti penyakit jantung bawaan, terus seperti kelainan matanya, terus juga kelainan pendengarannya, terus tumbuh kembang. Jadi beberapa terapi itu seperti terapi okupasi, terus juga sensori integrasi, sama fisioterapi. Sebenarnya ada salah satu yang menghambat itu, jadi Fati ini mempunyai penyakit jantung bawaan yang harus segera di open heart surgery, jadi harus dioperasi supaya dia bisa ikut aktivitas terapi. Tapi yang harus disiapin mentalnya sebenarnya ibunya dulu nih untuk biarin anak kita tuh dioperasi gitu. Berat sih, cuman harus disiapin mentalnya. Aku tuh pengen banget Fati itu bisa ngomong, aku pengen banget dia bisa bicara kayak anak-anak pada umumnya, anak-anak usia 3 tahun yang udah bisa diajak cerita, nggak cerita spesifik sih, kayak tentang kesehariannya aja gitu. Iya banget, aku bener-bener khawatir sampai waktu itu aku bolak-balik ke psikiatri ya. Jadi kayak aku tuh sebenarnya gini, aku nggak masalah kalau misalkan yang terjadi kedua itu seperti apa lagi. Cuman yang aku takutin tuh sekali lagi adalah kata-kata orang sekitar. Karena orang sekitar tuh kalau ngomong soal anak-anak berkebutuhan khusus nih zaman sekarang tuh sadis-sadis. Kayak dibilang anak kita karena dosa ibunya, dibilang kayak gitu. Jadi ini bisa nggak ya kalau kedua ini terjadi lagi nih kayak gini, gue bakal dikatain apa lagi nih abis ini. Tapi aku sendiri kalau misalkan next or saat itu anak kedua aku harus Down syndrome lagi atau yang lainnya, aku siap banget. Nah semenjak aku jadi single mom ini jadi 2 gitu, aku punya peran jadi 2 nih. Kadang aku harus jadi ayahnya, kayak harus selalu siap siaga, daftar administrasi, aku sampai titip Fati ke suster gitu kan supaya aku daftar administrasi. Terus juga aku harus, satu sisi aku harus gantiin dia baju, harus nenangin dia kalau dia nangis, takut disuntik. Terus satu sisi aku juga kan ada bisnis ya Mbak ya, terus juga harus pikirin ini. Jadi kayak
bercabang-cabang, jujur emang lebih berat, cuman untuk mental aku lebih sehat sih semenjak aku jadi single mom gitu. Aduh, yang paling banget berat itu sebenarnya kita mikir ke worst case ya. Jadi sebenarnya anak dengan kebutuhan khusus Down syndrome itu biasanya kayak disangkut-sangkutkan tuh dengan umur gitu. Jadi memang aku pernah ke salah satu dokter anak, terus dokter anak tuh bilang kayaknya Fatih nggak lama deh gitu. Jadi tuh yang paling berat itu tuh menurut aku sekarang bersamain tumbuh kembang dia, sambil aku tuh harus kayak relate kalau ya semuanya tuh titipan gitu. Aku nangis, sholat, terus ya aku ngadu aja gitu. Apalagi sekarang kan aku nggak ada partner nih, kayak aduh harus cerita sama siapa? Karena aku nggak mau bikin mama aku sedih ya, jadi aku jarang juga cerita sama mama. Sebenarnya aku ada fase-fase jatuh banget ya, fase-fase jatuh. Jujur banyak banget hal yang aku lakuin, kayak self injury lah, terus juga sesuatu yang nggak bisa diterima orang banyak gitu, kayak marah-marah. Nah, cuman ketika aku sudah jalanin, ketika aku sudah bersamai anak aku yang Down syndrome ini, ternyata banyak banget hal yang harusnya itu nggak aku sesalin. Anak ini tuh menurut aku sangat-sangat bawa rezeki. Aku juga nggak tahu asalnya dari mana, tapi sangat-sangat bawa rezeki. Terus juga anak ini bener-bener bikin aku tuh semangat terus dan jadi rem aku. Jadi setiap aku mau ngelakuin sesuatu nih yang menurut aku nggak bener, oh ada Fatih, jangan. Fatih kalau lihat ini sedih. Kalau misalkan harus diulang, aku melahirkan anak Down syndrome yang Fatih atau enggak, aku lebih memilih aku melahirkan Fatih. Karena aku bersyukur itu sekarang punya dia. Biasanya yang paling kita takutkan pertama saat kita memutuskan untuk sendiri adalah rezeki. Cuman aku tuh selalu dapat saran dari mamaku pastinya ya, kayak ngapain harus takut miskin kalau kita adalah hamba yang maha kaya. Jadi aku selalu percaya anak-anak itu selalu ada rezekinya kalau kita mau bergerak. Dan aku pengen juga nih kasih pesan ya untuk para ibu-ibu yang punya anak berkebutuhan khusus, Down syndrome spesifik, dan lainnya juga ya, kayak kita nggak usah mengubah anak kita untuk menjadi yang mereka mau. Justru mereka yang harus memandang anak kita tuh beda gitu. Jadi bukan anak ini yang harus diubah, cuman dunia yang harus diubah pandangannya ke mereka. Kalau misalkan abang udah paham nih bang tentang kondisi abang, nggak usah minder, nggak usah khawatir, abang nggak boleh nyerah. Abang harus tunjukin ke orang-orang kalau Down syndrome itu bukan aib, Down syndrome itu bukan sesuatu yang harus dibenci, bukan sesuatu yang harus dihina. Karena abang tuh dari lahir udah berjuang bang, dan abang nggak pantas dibully di luaran sana. Abang tuh nggak pantas karena abang kuat dan hebat. Belum tentu orang yang bully abang kuat dan hebat kok. Mami juga yakin abang bisa. Abang bisa. Mama nggak perlu abang jadi sesuatu yang hebat banget. Cuman butuh abang sehat. Udah, itu aja sih. Dan panjang umur, mama doanya itu. Untuk Gamila, aku pengen titip pesan ya. Kamu harus jadi anak yang kuat. Karena tuh kamu dari kecil udah banyak banget nih Mil perjalanannya yang menurut mama juga belum tentu sanggup gitu kalau jadi kamu. Cuman mama tahu kamu adalah anak yang kuat banget. Bahkan kamu juga anak yang baik. Karena kamu juga mama latih dari kecil supaya sayang sama abang. Supaya kita tuh ngerti ya kalau kita tuh ternyata cuman harus jadi orang yang tulus aja. Ayo Ca, kuat gitu, jangan nyerah. Jangan nyakitin diri sendiri. Kamu harus treatment diri kamu sendiri itu sama kayak kamu treatment orang-orang.
Terima kasih ya Aisyah untuk segala yang udah dilaluin, dan itu juga nggak mudah ya untuk beberapa orang. Cuman aku tahu kamu dipilih itu karena kamu bisa.